Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 18230049. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mereview jurnal untuk tugas ketiga Seminar Akuntansi Keuangan yang mana tentang Sir Bassett Payment dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Febri Yendi Ananda, SE MSI. Baiklah, di sini artikel yang saya ambil untuk mereview berjudul tentang Expensive or Sir Bassett Payments and its Impact on Large UK Companies, atau artinya yaitu pengeluaran pembayaran berbasis saham dan dampaknya terhadap perusahaan besar di Inggris. Pembahasan teorinya yaitu Sir Bassett Payment atau pembayaran berbasis saham merupakan bagian dari IFRS yang disebut dengan IFRS 2 atau VRS 20. Perdebatan seputar metode akuntansi untuk pembayaran berbasis saham di Inggris semakin dekat dengan adopsi standar akuntansi Inggris FRS 20, ASB 2004, dan standar akuntansi internasional IFRS 2 atau IASB 2004. Standar ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui pembayaran tersebut sebagai biaya yang diukur dengan nilai wajar, meskipun sifat dan ketentuan pembayaran berbasis saham sebelumnya telah diperlukan di Inggris untuk diungkapkan dalam catatan yang melekat pada laporan keuangan. Pembayaran tidak diakui sebagai biaya, meninggalkan laporan pendapatan tidak terpengaruh. Pengeluaran pembayaran berbasis saham akan berdampak besar pada kinerja keuangan perusahaan yang dilaporkan, menyebabkan kemerosotan dalam berbagai langkah kinerja, serta mempengaruhi penggunaan remunerasi berbasis saham perusahaan. Pembayaran berbasis saham tidak melibatkan pencairan uang tunai dan karenanya tidak boleh diakui sebagai biaya. Mengacu pada hipotesis pasar yang efisien, beberapa pendapat bahwa pengakuan menambah sedikit nilai untuk pengungkapan. Para pendukung pengeluaran, termasuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan FASB dan IASB, berpendapat dari kebutuhan penggunaan laporan keuangan, mengklaim bahwa kegagalan untuk mengakui pembayaran berbasis saham mengaburkan aspek penting dari kinerja yang dilaporkan dan mengganggu transparansi laporan keuangan. Dalam konteks ini, FASB pada tahun 1993 mengeluarkan rancangan eksponsor yang mengharuskan pembayaran berbasis saham dibebankan. Dalam prosesnya menarik banyak oposisi dari perusahaan. Menurut Botasin dan Plumley 2001 menganggap bahwa pernyataan standar akuntansi keuangan 123 SFAS 123 yang dihasilkan yang diterbitkan pada tahun 1995 adalah salah satu standar akuntansi paling kontroversial yang pernah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penelitian ini telah mensurvei 350 perusahaan dan menggunakan data 3 tahun untuk memeriksa hasil dan perilaku pra dan pasca adopsi. Ini adalah studi akademik pertama perusahaan Inggris yang menggunakan data pasca adopsi. Laporan tahunan dan akun yang diterbitkan untuk periode yang diantaranya mulai 1 Januari dan 31 Desember 2005 menggabungkan pengeluaran pembayaran berbasis saham untuk pertama kalinya. IFRS 2 mewajibkan penyebaran nilai wajar pembayaran berbasis saham pada tanggal hibah selama periode vesting. Pengeluaran pembayaran berbasis saham dikumpulkan langsung dari laporan tahunan dan akun untuk semua perusahaan. Data lain, kecuali yang berkaitan dengan lembaga keuangan, diperoleh dari Hemscott Crum Limited. Sebagian besar data hilang untuk lembaga keuangan juga dikumpulkan dengan tangan. Beberapa data yang hilang dikumpulkan dari database VAME. Kasus yang dibahas pada artikel ini yaitu untuk menyelidiki dampak dari salah satu standar akuntansi yang paling kontroversial dan sangat ditentang beberapa tahun terakhir yang mempengaruhi perusahaan Inggris. IFRS 2 atau VRS 20, standar ini memerlukan pengeluaran pembayaran berbasis saham. Temuan penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi IFRS 2 atau FRS 20 hanya memiliki dampak sederhana pada langkah-langkah kinerja yang dipilih. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan studi sebelumnya, yang memeriksa posisi sebelum pelaksanaan pengeluaran wajib dan terutama mencakup negara lain.
Mengingat dampak sederhana, muncul pertanyaan mengapa standar ditentang begitu kuat. Dapat disimpulkan bahwa dampak standar ini berlebihan untuk memicu oposisi. Temuan ini memungkinkan kesimpulan untuk ditarik tentang alasan penggunaan pembayaran berbasis saham dan tentang efek perubahan akuntansi pada penggunaan mekanisme yang diadakan untuk memiliki manfaat motivasi yang berharga. Masalah kepentingan untuk berbagai kelompok yang peduli dengan tata kelola perusahaan, temuan ini juga akan menarik bagi pejabat standar akuntansi dan regulator lainnya. Tujuan dari artikel ini untuk menilai dampak pengucilan wajib remunerasi berbasis saham sebagai konsekuensi dari implementasi IFRS 2 atau FRS 20 untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2005. Tentang penghasilan dan langkah-langkah kinerja keuangan lainnya dari perusahaan-perusahaan besar Inggris yang terdaftar. Untuk menentukan apakah efek dari pengeluaran wajib remunerasi berbasis saham oleh perusahaan-perusahaan besar Inggris terdaftar berbeda sesuai dengan ukuran, tingkat pertumbuhan atau sektor bisnis. Objek penelitian ini yaitu sampel yang terdiri dari Financial Times Stock Exchange atau FTSE 350 perusahaan, yaitu 350 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek London yang diukur oleh indeks tertimbang nilai. Yang ini termasuk dalam sektor 11 sektor bisnis. Teknis analisis datanya yaitu data yang digunakan yaitu data metodologi dan variabel yang mana untuk memeriksa efek opsi yang dikeluarkan pada penghasilan yang dilaporkan dan langkah-langkah kinerja perusahaan lainnya. Beberapa variabel keuangan yang digunakan dalam studi sebelumnya digunakan untuk makalah ini untuk mengukur kinerja keuangan yang mana berfokus untuk pembayaran berbasis saham. Data dianalisis menggunakan uji T dan analisis varians satu arah atau ANOVA. Hasil dari penelitian ini yaitu menerapkan pembayaran berbasis saham yang mewakili 4,10% laba sebelum pajak, disesuaikan dengan pengeluaran opsi, relatif terhadap ekuitas pemegang saham awal dengan nilai buku dan kapitalisasi pasar, beban opsi masing-masing 1,30% dan 0,29%. Dengan demikian, relatif terhadap laba sebelum pajak, pembayaran berbasis saham turun sedikit di bawah ambang batas materialitas tradisional 5% yang digunakan dalam studi sebelumnya. Misalnya, Schroeder dan Skauer 2008 menggunakan 0,5% pendapatan dari 5,0% laba sebelum pajak sebagai uji material untuk menilai dampak adopsi SFAS 123 di Amerika Serikat. Studi ini menunjukkan dampak rata-rata pada pendapatan 0,91% dengan beban demikian material menggunakan ambang batas materialitas ini. Artikel ini menunjukkan bahwa pengenalan pengeluaran wajib mungkin memiliki beberapa dampak dengan mengurangi laju pertumbuhan opsi saham, tetapi pengurangan yang diprediksikan dalam penggunaan pembayaran berbasis saham tampaknya tidak terjadi. Namun, kehati-hatian diperlukan dalam menafsir tren dalam tingkat biaya opsi. Pertama, dibutuhkan siklus lengkap, biasanya 3 tahun di Inggris, dan biaya opsi untuk menstabilkan. Kedua, tergantung pada kondisi vesting yang melekat pada opsi, yaitu ukuran berbasis pasar atau performance lainnya. IFRS 2 mungkin mengharuskan perusahaan untuk meninjau perkiraan pengeluaran mereka pada periode sebelumnya, dan ini dapat mengakibatkan penyesuaian pengeluaran tahun-tahun sebelumnya sehingga biaya yang diakui dalam setahun bahkan mungkin menjadi negatif. Dalam sampel penelitian ini, sangat sedikit perusahaan yang melaporkan biaya pembayaran berbasis saham negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.